Mata adalah sistem optik yang memfokuskan berkas cahaya pada fotoreseptor dan mengubah energi cahaya menjadi impuls saraf. Dan untuk bagian-bagian mata, di sini ada alis mata yang berfungsi untuk melindungi mata dari keringat. Lalu ada otot-otot mata seperti otot orbicularis oculi, lalu ada palpebral superior, lalu ada konjuktiva palpebral, lalu ada konjuktiva. Selanjutnya di sini ada bulu mata. Bulu mata bertugas untuk menghalau debu dari luar yang masuk ke mata. Lalu ada kornea. Kornea berfungsi untuk mentransmisi dan memfokuskan cahaya. Selanjutnya ada sklera. Sklera adalah bagian warna putih dan keras pada bola mata yang terbentuk dari jaringan ikat yang berfungsi mempertahankan bentuk bola mata dan melindungi bagian dalam mata. Lensa. Lensa atau biasa disebut kristalin adalah bagian mata yang terletak di belakang pupil mata dan berfungsi untuk memfokuskan cahaya ke retina. Iris. Iris adalah bagian yang berwarna pada mata, terdiri atas jaringan ikat dan otot untuk mengendalikan diameter pupil. Pupil. Pupil merupakan bagian di tengah mata yang berbentuk bulat, berwarna hitam, serta berfungsi untuk mengatur berapa banyak cahaya yang masuk ke dalam mata. Kornea. Kornea adalah lapisan terluar pada mata berupa selaput bening berbentuk kubah yang menutupi bagian depan mata dan untuk mentransmisi dan memfokuskan cahaya. Cairan bening atau aqueous humor. Cairan bening adalah cairan berlendir yang transparan serta memiliki konsentrasi protein yang rendah. Berfungsi untuk membantu penyaluran terisi ke jaringan-jaringan di mata. Ligamen suspensor, yaitu ligamen yang menyambungkan antara otot dengan lensa mata. Koroid merupakan lapisan tengah dari bola mata, mengandung banyak pembuluh dan mempunyai pigmen. Pigmen ini yang membuat bagian bola mata berwarna gelap dan berfungsi untuk mencegah refleksi atau pantulan sinar. Retina merupakan lapisan terdalam dari bola mata dan mengandung fotoreseptor dan sel saraf yang sensitif terhadap sinar. Retina berfungsi untuk menerima rangsang cahaya. Fovea merupakan bagian terkecil pada bagian tengah retina yang tersusun atas sel-sel kerucut dan berfungsi memberikan ketajaman penglihatan yang tinggi. Saraf optik, yaitu sekumpulan serabut saraf sensorik yang meninggalkan bagian belakang mata yang berfungsi membawa rangsang dari retina menuju otak. Vena dan arteri, yaitu pembuluh pada mata yang berfungsi untuk memasok oksigen dan nutrisi agar retina bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Mekanisme melihat. 1. Cahaya yang dipantulkan benda ditangkap mata lalu menembus kornea dan diteruskan melalui pupil. 2. Intensitas cahaya yang telah diatur oleh pupil diteruskan menembus lensa mata ke retina. 3. Daya akomodasi lensa mata mengatur cahaya agar jatuh tepat di bintik kuning retina. 4. Pada bintik kuning, impuls cahaya disampaikan oleh syaraf optik ke otak. 5. Cahaya yang disampaikan ke otak akan diinterpretasikan sehingga bisa mengetahui apa yang dilihat. Adaptasi terhadap gelap dan terang. Adaptasi gelap dan terang adalah penyesuaian penglihatan secara otomatis terhadap intensitas cahaya yang memasuki retina saat bergerak dari tempat gelap ke tempat terang atau sebaliknya. Adaptasi gelap maksimum 20 menit, sedangkan adaptasi terang sekitar 5 menit. Dalam cahaya terang, semua rodopsin yang ada akan terurai dengan cepat dan hanya tersisa sedikit untuk membentuk potensial aksi dalam sel batang. Oleh karena itu, jika berpindah dari tempat intensitas cahayanya tinggi ke tempat yang intensitas cahayanya rendah, diperlukan waktu adaptasi beberapa saat untuk mensintesis ulang dan mengumpulkan cadangan rodopsin agar dapat melihat kembali dengan jelas pada intensitas cahaya rendah. Sintesis rodopsin atau iodopsin memerlukan vitamin A. Sementara itu, vitamin B dibutuhkan untuk mendukung fungsi sempurna retina dan jaringan saraf. Adaptasi
dan terang juga melibatkan refleks pupil. Pupil berfungsi sebagai jalan masuknya cahaya ke mata. Pupil mata akan melebar jika kondisi ruangan gelap dan akan menyempit jika kondisi ruangan terang. Gangguan atau kelainan mata. Pertama, miopia atau rabun jauh. Tidak dapat melihat benda yang berjarak jauh karena fokus bayangan jatuh di depan retina. Umumnya terjadi pada pelajar remaja. Rabun jauh dapat dibantu dengan kacamata lensa minus atau cekung ataupun konkav. Kedua, hipermetropia atau rabun dekat. Tidak dapat melihat benda yang berjarak dekat karena fokus bayangan jatuh di belakang retina. Rabun dekat dapat dibantu dengan kacamata berlensa plus atau konveks. Yang terakhir, presbiopia. Tidak dapat melihat benda yang berjarak dekat maupun jauh. Gangguan ini dapat dibantu dengan kacamata lensa rangkap. Bisa terjadi pada orang lanjut usia atau lansia.